Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai jaringan tumbuhan. Sebelumnya, izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Arsya Gusnita dengan NIM 2003153, yang kedua Divi Andini dengan NIM 2003105, yang ketiga Multi Asmo Sofia dengan NIM 2003117, yang keempat Sri Hidayatul Reski dengan NIM 2003104, dan yang kelima ada Yuni Pertiwi dengan NIM 2001038. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Divi Andini. Kepada Divi, disilahkan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu yang pertama jaringan meristem atau embrional. Jaringan meristem tersusun oleh sel-sel muda sehingga selalu membelah dan belum terdiferensiasi. Yang kedua, jaringan permanen atau dewasa. Sel-sel penyusun jaringan permanen sudah tidak membelah, tetapi telah terdiferensiasi sehingga membentuk berbagai jaringan yang lebih kompleks. Diferensiasi adalah proses perubahan jaringan meristem menjadi jaringan-jaringan lain. Hasil diferensiasi jaringan meristem antara lain jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, klorenkim, dan sklerenkim. Yang pertama, jaringan meristem. Pengertian jaringan meristem. Sel-sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahan akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut sebagai sel permulaan atau inisial. Sedangkan dari sel-sel baru digantikan kedudukannya oleh sel meristem yang disebut dengan derivat atau turunan. Pada jaringan ini terjadi pembentukan sel-sel baru atau aktif membelah. Jaringan meristem terdapat pada titik tumbuh, misalnya pada ujung akar, ujung batang, maupun kambium. Jaringan yang terdapat di ujung akar dan ujung batang disebut meristem ujung atau apikal meristem. Yang terdapat di antara xilem dan floem disebut kambium pembuluh, dan yang menggantikan fungsi epidermis sebagai jaringan protektif disebut jaringan gabus. Disebut juga periderm. Jaringan meristem adalah jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Selanjutnya, karakteristik jaringan meristem. Yang pertama, ukuran sel yang kecil. Yang kedua, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga, sel berdinding tipis. Yang keempat, memiliki nukleus yang relatif besar. Yang kelima, vakuola berukuran kecil. Yang keenam, banyak mengandung sitoplasma. Dan yang ketujuh, selnya berbentuk kubus. Terima kasih kita ucapkan kepada Divi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Hidayatul Reski. Kepada Sri, disilahkan. Selanjutnya adalah macam-macam jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan asalnya dan cara pembentukannya. Dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer apabila sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik atau meristem apikal. Misalnya terdapat pada ujung akar yang biasanya disebut dengan titik tumbuh apikal sehingga mampu tumbuh memanjang. Yang selanjutnya adalah meristem sekunder apabila sel-selnya berkembang dan jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Contohnya pada kambium. Aktivitas meristem sekunder dalam proses pertumbuhan berdampak kepada beberapa hal, yaitu yang pertama, terbentuknya lingkaran tahunan pada batang tanaman. Yang kedua, bertambahnya diameter batang. Yang ketiga, terbentuknya jaringan berkas angkut sekunder. Yang terakhir, terbentuknya jari-jari empelur. Berikut adalah gambar dari meristem primer. Selanjutnya adalah gambar dari meristem sekunder. Macam-macam jaringan meristem selanjutnya adalah jaringan meristem berdasarkan posisi dalam tumbuhan. Yang pertama, meristem apikal. Terdapat di ujung puncak utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar yang terdapat di antara jaringan dewasa
Contohnya pada meristem pangkar luas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Yang terakhir, meristem lateral, terletak sejajar dengan permukaan organ ditemukannya. Contohnya pada kambium dan kambium gabus atau velogen. Berikut adalah gambar dari meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Terima kasih kita ucapkan kepada Reski. Untuk materi selanjutnya akan saya paparkan sendiri, yaitu mengenai jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif. Selanjutnya, karakteristik jaringan dewasa. Ciri-ciri jaringan dewasa atau permanen antara lain, yang pertama tidak aktif membelah diri, yang kedua berukuran lebih besar daripada jaringan meristem, yang ketiga mempunyai vakuola yang berukuran besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Yang keempat, di sela-sela selnya memiliki ruang antar sel. Yang kelima, sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, contoh jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa dapat terdiri dari beberapa macam yang dibedakan berdasarkan dari bentuk dan fungsinya. Macam-macam jaringan dewasa atau permanen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jaringan epidermis atau biasa juga disebut dengan jaringan pelindung. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Selanjutnya ada jaringan parenkim atau biasa juga disebut jaringan dasar, adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Selanjutnya ada jaringan penyokong atau penguat yang bisa juga disebut sebagai mekanik tumbuhan, adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Terbagi dua yaitu kolenkim dan sklerenkim. Selanjutnya ada jaringan pengangkut, yaitu jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Dan yang terakhir ada jaringan gabus, yaitu jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arsya Gusnita. Kepada Arsya, disilahkan. Selanjutnya yaitu jaringan dasar atau disebut juga jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terdapat di seluruh bagian organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologis dan sosiologis yang beragam. Dapat disebut sebagai jaringan dasar karena mempunyai peranan sebagai penyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, buah, dan biji. Karakteristik jaringan parenkim. Pertama, terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis. Kedua, letak inti sel mendekati dasar sel. Ketiga, mempunyai bentuk segi enam. 4. Dapat bersifat embrional dan meristematik. 5. Mempunyai banyak vakuola. Yang keenam, mempunyai ruang antar sel. Adapun fungsi dari jaringan parenkim sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, tempat berlangsungnya fotosintesis, sebagai jaringan penyokong, mampu melakukan proses pernafasan karena banyaknya ruang antar sel, dapat melakukan proses pengangkutan yang ada di dekat xilem. Berikut adalah struktur penyusun dari jaringan parenkim. Gambar lain dari struktur jaringan parenkim. Terima kasih kita ucapkan kepada Arsya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuni. Kepada Yuni, disilahkan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sel parenkim. Yang pertama ada pseudoiametris, berbentuk seperti kubus atau prisma. Yang kedua ada prismatis, berbentuk memanjang atau silindris. Yang ketiga bercabang-cabang, seperti parenkim bintang atau actinenkim. Yang keempat ruang antar sel yang besar, yaitu aerenkim pada alat pengapung tumbuhan air atau echinoria crassiper. Yang terakhir ada bentuk yang tidak teratur dan memiliki banyak ruang antar sel yang terdapat di mesofil daun.
Pengelompokan jaringan parenkim. Yang pertama berdasarkan bentuk. Berbentuk seperti lipatan. Terjadi perlipatan ke arah dalam pada bagian dinding sel dan mengandung banyak kloroplas. Yang kedua, parenkim palisade. Penyusun mesofil pada daun terdapat pada biji dengan bentuk sel panjang, tegak, mengandung banyak kloroplas. Yang ketiga, bunga karang. Terdapat di mesofil daun, berukuran tidak tetap, serta terdapat ruang antar sel yang lebar. Yang terakhir ada bintang atau actinenkim, berbentuk seperti bintang yang bersambungan pada bagian ujungnya. Pengelompokan jaringan parenkim berdasarkan fungsi. Yang pertama ada parenkim asimilasi atau klorenkim, mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua parenkim air, terdapat pada tumbuhan xerofit atau epifit sebagai penimbun atau menyimpan air untuk melewati musim kering. Yang ketiga parenkim penimbun, berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Yang keempat ada parenkim udara atau aerenkim, memiliki ruang antar sel yang berfungsi dalam mengapungkan tumbuhan di air. Yang kelima ada pengangkut parenkim pengangkut, berfungsi sebagai pemuluh angkut, baik itu makanan maupun air. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 3. Berikut kesimpulan dari materi kami. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang jaringan tumbuhan. Di sini kami membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada jaringan meristem, membahas tentang karakteristik jaringan meristem, macam-macam jaringan meristem. Yang kedua yaitu ada jaringan dewasa atau jaringan permanen, yang juga membahas tentang karakteristik jaringan dewasa serta contoh jaringan dewasa. Yang ketiga yaitu ada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Di sini kami membahas tentang karakteristik jaringan parenkim, fungsi jaringan, struktur jaringan, bentuk-bentuk sel, pengelompokan jaringan parenkim. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan yang terdapat dalam pemaparan materi. Selanjutnya, saya mohon diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.